Rodamania, hari ini Mia akan membawa kalian semuanya untuk ketemu dengan satu orang yang cukup terkenal dan dia punya motor yang keren banget deh pokoknya ya. Makanya kalau mau lihat seperti apa, ikutin Mia karena dia akan cerita soal motornya. Tapi nggak cuma itu, karena kita juga akan membahas tentang sebuah mobil Yakuza. Kayak apa? Kalau penasaran makanya jangan kemana-mana ya, ikutin Mia terus, tetap di Rodamania. Kabar. Baik. Jadi ini nih bengkel lah. Begitulah. Tapi lo tinggal di sini juga? Tinggal di sini. Terus ini ruang tamu lo sulap jadi bengkel gitu ya? Ruang tamu gue sulap jadi bengkel dan showroom. Oke, Derby, gue mau tahu sedikit soal bengkel. Maksudnya gini, lo suka motor tapi yang banyak orang suka motor tapi kemudian bikin bengkel sendiri itu kan agak langka ya? Jadi gue dari kecil banget sebenarnya emang udah suka sama motor-motor tua. Karena dulu almarhum bokap gue itu builder mobil tua. Oh, dari situ. Dia kolektor mobil-mobil tua klasik. Jadi emang terus. Tapi dia main Harley doang. Terus kalau gue lebih suka ngeliat motor-motor tua gitu, motor-motor yang ya ini dari kecil mungkin gue udah ngeliat dari buku kan, liat Cafe Racer, liat-liat yang kayak gitu. Pada saat gue sudah bisa memilih sendiri gue mau main apaan, gue akhirnya memilih untuk main motor pastinya. Terus gue coba bikin lah motor ini di tempat teman gitu. Terus, motor pertama lo? Motor pertama. Akhirnya gue beli lagi motor lain, gue coba bikin sendiri di rumah karena masih ada space di rumah yang dulunya juga workshop bokap, di workshop gue sendiri. Bikin sendiri, terus gue ada temen juga yang bantuin. Akhirnya ada bengkel, itu kejadiannya gue lagi di Bali, gue inget banget. Ngobrol sama sahabat gue, drummer gue. Dia cuma ngomongin doang, kenapa nggak lu jadiin bengkel aja tempat lo, kita bikin bengkel aja. Ya, jadi, inilah. Maaf, lumayan berantakan. Karena gue juga mau pindahan ke tempat baru. Gitu. Ini, si bengkel ini mau lo bawa juga. Coba, ini motor yang lo gadang-gadangkan sebagai rasa cinta lo. Iya, ini salah satu project yang terbaru. Sebenarnya motor udah lama banget, ini CL360 yang tadi gue sempet ceritain. Dapetnya udah lama, ini motor kedua gue sih sebenarnya, yang dari dulu banget. Cuma baru sekarang aja nemuin konsep yang pas buat dia. Terus kalau ini, kebetulan ini access gue yang kedua juga, jadi lagi baru gue bangun ini sebenarnya sih Japanese style sih sebenarnya, jadi emang gue lagi pengen bikin yang beda aja. Nggak buka cabang di? Nggak, kalau buka cabang sih nggak kayak aja satu tempat aja sih. Jadi orang nyari ini bengkel Derby, Flash Rabbit, orang datang ke mana gitu ya. Kasih tahu dong, boleh deh, di mana? Untuk sekarang sebenarnya kita di daerah Pulau Mas, karena ini juga workshop pribadi gue, jadi biasanya ketemu by appointment juga. Jadi mungkin bisa langsung dicek aja di Instagramnya. Ada Flash Rabbit Garage. Terus di situ nanti ada kontak person segala macam, ada orang marketing segala macam, ada alamat semuanya, ada email segala macam. Asik, lengkap ya? Lengkap. Generasi pertama model Bonneville mulai diproduksi di Inggris di tahun 1959. Waktu itu produsen motor-motor Triumph masih bernama Triumph Engineering. Setelah generasi kedua yang terakhir diproduksi di tahun 1988, model Bonneville baru kembali diproduksi lagi di tahun 2001. Nama Bonneville sendiri asalnya bukan dari Inggris, tapi justru dari Utah, Amerika Serikat. Bonneville adalah nama sebuah area pelataran garam yang sangat luas, di mana sekarang dikenal sebagai tempat pemecahan rekor-rekor kecepatan dunia. Kalian tahu nggak sih, kalau Triumph Bonneville milik Derby ini dibuatnya itu, belum lama-lama banget sih sebenarnya ya, 2011. Dengan kapasitas mesin yang lumayan gede juga, 850 cc. Dan transmisi 5 kecepatan, motor ini katanya nih juga memiliki kapasitas bahan bakar sebanyak 15 liter. Dan tahu gak sih kalau motor ini sebenarnya ya nggak berat-berat banget, cuman 230 kg aja. Oke, jadi ini si Bon-Bon itu ya? Ini si Bon-Bon. Kenapa namanya Bon-Bon sih? Karena dia tipenya Bonneville, terus kebetulan plat gue belakangnya Bon. Oh, itu jadi Bon-Bon. Platnya dapetnya itu ya? Iya. Nah, kalau tips berkendara seorang Derby Romero seperti apa sih di jalan? Tadi kan lu bilang harus safety pakai first helm. Ya, pasti. Helm satu itu udah pasti. Terus helm yang full face ya?
Nggak harus full face Oh, sih, gue maksudnya juga. yang- Tapi yang pasti yang bener lah, Yang yang bener jalan ya. malam yang. Kalau gue selalu mengutamakan pakai sepatu. Lagian kalau pakai Trayan terus pakai sandal jepit nggak enak ya? Enggak sih, menurut gue. Oke, terus apa lagi? Penampilan harus bagus juga soalnya. Oke, berarti udah bener ya langkah-langkah yang lo lakuin untuk ngamanin diri sendiri. Betul, dan itu juga yang paling simpel sih, nggak harus over juga. Yang penting lu nyaman, aman dan nyaman, udah itu aja. gue jalan dulu, masih ada yang harus gue kejar. Abis itu, Oh masih mau ngejar apa lagi? Tadi gue nggak kekejar. hah? Oh iya ya, nggak, gue mau ngejar cinta gue yang sedalamnya hilang. Woi, Oh, oke jadi sekarang Agi sama siapa ya? Anda lagi dengan kencing, jadi gue yang nanya. Oke. Derby, thank you Thank you banget. thank you banget. Mudah-mudahan apa yang lo kasih buat kita semuanya berguna hari ini. Terus juga Amin. gue doain bengkel lo laku keras, Amin. ya kan? Terus juga lo sehat dan syutingan lo banyak. Jadi Rodamania udah tahu dong sekarang kalau modif motor perginya kemana? Ya udah. Mendingan ikutin Mia lagi ya, karena abis ini kita akan ngelihat gaya modifikasi dari Jepang yang ya menurut Mia lumayan absurd juga sih. Tapi nggak tahu ya, apakah Mia akan berubah pikiran setelah kenalan dan nyobain mobil ini? Ya udah, Rodamania kalau mau ke toilet, inilah waktunya. Karena Rodamania akan kembali sesaat lagi. Rodamania nggak mungkin dong nggak tahu mobil VW Beetle. Tapi tahu nggak sih siapa orang yang ada di balik desain mobil tersebut? Nah ini jawab ya. Apakah A. Henry Ford? Atau B. Adolf Hitler? Atau bahkan C. Ferdinand Porsche? Temukan jawabannya setelah kami kembali. Banyak orang yang mengira Adolf Hitler sendiri yang merancang mobil VW Beetle. Tapi Anda salah saudara-saudara. Karena sebetulnya yang merancang mobil tersebut adalah Ferdinand Porsche yang dikontrak Hitler untuk membuat mobil rakyat. Ferdinand Porsche pula yang mendirikan Porsche Motor dan melahirkan mobil ikonik Porsche 911. Seperti yang udah Mia sebutin di awal, kalau kita akan membahas tentang sebuah mobil yang dimodifikasi seperti mobil-mobil Yakuza di Jepang. Nah, mobilnya itu seperti yang di belakang ini. Mereka menamakannya dengan VIP car. VIP car sendiri itu apa sih? Iyap, mobil ini bisa naik ke Rodamania. Nggak tinggi-tinggi amat sih, tapi memungkinkan buat dikendarain di jalanan ibu kota. Dengan remote inilah kita bisa mengatur ketinggian mobil. Nah, untuk bisa disebut sebagai mobil VIP, katanya mobil itu harus punya ukuran velg yang lebar dan ukurannya biasanya di atas 19 inci. Nah kalau pernah dengar istilah Hella Flash adalah modifikasi mobil dengan style roda amblas. Dan supaya masih terkesan mewah, modifikasi eksteriornya pun terkesan simple, tapi ya lebih bermain di sidescape-nya yang dilebarin. Tapi nggak seperti modifikasi interior pada umumnya yang ramai dan penuh warna. Kesan simpel dan eksklusif tetap dipertahankan di mobil ini. Dan di dalamnya desainnya terasa nyaman, luas, dan mewah banget. Sekarang langsung kita kenalan sama yang punya mobil. Mas Ari, apa kabar? Baik. Si VIP Car ini memang ada komunitasnya kalau aku lihat teman-teman juga kayaknya ya. Ada. Kita berdiri 2 tahun lalu lah ya, 2013, awal 2013 kita kumpul-kumpul. Itu karena mobilnya sedikit, basic mobilnya sedikit. Maksudnya jadi belum banyak di Indonesia? Belum banyak di Indonesia dan kebanyakan mobil itu build up kan. Ya. Nah, dan masih pada takut-takut untuk memodif VIP style. Jadi kita kumpul-kumpul cuma 5 mobil kalau nggak salah. Oke, dan kalau ini mobil apa nih? Ini kebetulan saya punya Crown tahun 2001. Tahun 2001 lalu dimodifikasi sedemikian Dimodifikasi dari velg, air suspension, body kit sampai catnya di custom semua. Nah, yang membedakan VIP Car dengan modifikasi yang lain itu apa? Mobilnya yang lebar, mobilnya lebih lebar dari mobil lainnya, terus mesinnya ber-cc besar, biasanya 3000 cc ke atas. Apakah meniru dari Jepang atau memang Mas Ari pernah datang ke Jepang? Wah, kayaknya ini keren nih mobil. Saya tertarik dengan mobil besar itu, yang luxury di Indonesia tuh unik gitu modifnya. Karena itu bahan susah. Bahan-bahan mobil luxury ini susah sekali didapat, terus kalau salah memodif akan jelek, akan mengurangi taste-nya mobil ini. Malah jadi norak mungkin ya? Betul. Wah, luxury-nya. itu fatal banget tuh. Iya, ya, karena betul. mobil ini akan dipakai di jalan-jalan lalu membuat orang-orang terkesima. Iya, betul. Aku aja begitu lihat, wih, ini mobil apaan nih, ya Gitu. kan? Mobil ini sebetulnya namanya kalau di Jepang itu namanya VIP car atau bipu.
Nah, sekarang udah paham dong kenapa style modifikasi ini banyak peminatnya? Terus gimana? Masih memandang mobil-mobil VIP dengan sebelah mata? Apa udah mulai ngebayangin ngubah mobil lo biar kayak gini? Ya, jadi nih mobil ini nggak cuma pamer body karena ternyata faktor kenyamanan juga penting ya. Dan kalau ngeliat luarnya aja kayak gini, bisa kebayang nggak lo dalamnya gimana? Kalau dilihat begini aja sih kayaknya nggak ada yang luar biasa istimewa ya, tapi mungkin tersembunyi di dalamnya. Jadi ada apa aja ini sebenarnya? Ini TV, oke. Ya. Terus kalau ini apa? Yang di kanan Saya kiri di ini? sini saya upgrade interiornya dari wood panelnya saya ganti, penyegaran aja umurnya udah tua, dan audio saya upgrade tambah TV sekitar 12 yang 5 ini. Maksudnya? 12 TV kecil. Buat seperti apa? itu. Ya hanya untuk entertainment di dalam aja. Jadi kalau nengok ke kiri langsung ada TV. Ada TV, Ke kanan ada TV, sini ada TV, di belakang juga ada. TV. Oke. Terus kalau mafia Jepang itu kan dia kan tersembunyi tuh gerakan-gerakannya. Jadi harus ada ini ya, hordennya ya. Korden sama ini apa namanya, kaca filmnya beda. Yang depan itu biasanya mereka lebih bening, yang belakang lebih gelap. Kenapa? Karena yang belakang itu kan bosnya biasanya. Bos di belakang. Betul. Oh, dia berarti yang harusnya aku di belakang loh. betul gitu. Oke, sekarang adalah saatnya dia mau mencoba mobil ini. Kita lihat ya, seempuk apakah yang dikatakan sama si pemiliknya. Tapi pertama-tama pasti dong, jangan lupa ya seat belt saudara-saudara. Yuk. Oh. Kalau agak ngebut, ini baru kerasa nih, rasanya enak banget. Ini beda banget, beda pakai ini. Oke, mungkin nanti bakal giliran Mia yang duduk di belakang pas Mia udah punya mobil VIP sendiri ya. Oke Rodamania, sepertinya sudah cukup sampai di sini kita ngebahas mobil VIP-nya, dan mendingan sekarang kita pikirin gimana caranya nyari duit biar bisa punya mobil kayak gini. Rodamania jangan kemana-mana dulu ya, karena abis ini Mia mau kasih tips and tricks yang pasti oke banget ya. Don't go anywhere. Rodamania pernah dengar papan melayang nggak? Oke, nggak pernah. Tapi kalau hoverboard pernah dong. Nggak pernah juga. Oh my god, sama dong sama Mia. Kalau gitu stay tune di Rodamania. Rodamania, pelanggaran lalu lintas mana yang paling sering terjadi? Apakah A. menyalahgunakan jalur busway, atau B. menerobos lampu merah, atau C. tidak membawa surat berkendaraan? Nah, dapetin jawabannya sesaat lagi hanya di Rodamania. Jadi ternyata nih, pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi adalah menerobos lampu merah. Diikuti dengan tidak membawa surat berkendaraan lengkap, lalu menyalahgunakan jalur busway. Rodamania, tahu nggak sih kalau pencuri ya, nih yang namanya seorang pencuri motor, itu cuma perlu waktu 30 detik aja untuk membobol sebuah motor. 30 detik itu digunain sama si pencuri untuk ngakalin kunci biar bisa ngehidupin mesin motor lo. Gila kan? Nah, biar si pencuri nggak segampang itu bisa nyolong motor, nih Rodamania punya beberapa tips buat lo semuanya. Pertama-tama ya, usahain banget, aduh guys ini please usahain banget untuk selalu parkir di tempat parkir resmi dengan tingkat pengawasan dan keamanan yang tinggi. Karena kan di situ biasanya ada security tuh, jadi kalau ada apa-apa kita bisa tanya langsung sama mereka, ya. Nah yang kedua nih, ini juga sama pentingnya. Tambahin kunci pengaman pada motor-motor lo. Ya, kunci motor lo dengan kunci-kunci tambahan nih. Kan ada tuh kayak kunci roda, kunci stang ya, kunci stang rahasia, alarm, gembok rantai, dan kunci disk cakram. Wih, gak kerasa ya, udah gelap.
Kita udah nyobain VIP Cars tadi. Terus kita juga sempet samperin bengkelnya Debbie Romero. Terus kita juga motor-motoran keliling kota bersama-sama. Itu senang banget, Mia excited banget. Dan Mia pastiin kita ketemu lagi di episode Rodamania berikutnya. Dah. Nah, ini dia yang namanya papan melayang atau hoverboard. Awal bentuknya sih kayak gini nih, masih inget dong dulu ada versi awal Segway. Nah, kalau yang dimaksud dengan melayang di sini adalah efek gerakan yang terlihat ketika kita menggunakan si hoverboard itu. Kebayang nggak lo kalau misalnya malam-malam ya di dapur kita pakai hoverboard, terus kita kerudungan kain putih. Pasti kita langsung dibacain surat Yasin kali ya sama nyokap. Inovasi yang juga dikenal sebagai hoverboard ini sebenarnya terinspirasi dari film klasik Back to the Future Part 2 yang fenomenal itu. Pasti kalian semua tahu lah ya. Nah, mudah-mudahan nih, mudah-mudahan banget gak lama lagi kita bisa nyobain hoverboard yang kayak di film itu ya. Dan kayaknya sih karena gak sesulit skateboard, hoverboard ini bisa lebih banyak penggemarnya. Ya terutama anak-anak muda kayak kita gini. Lihat aja nih, bocah umur 7 tahun ini ngesot kemana-mana sama hoverboardnya. Sistem auto balancingnya yang ngebuat kita kayaknya pengen bereksperimen sama mainan ini ya gak sih? Ya tuh lihat deh, keren banget. Teknologi alat transportasi baru ini ngegunain prinsip keseimbangan dinamis. Jadi, alat pintar dan intuitif ini terus-terusan menghitung titik tengah atau pusat gravitasi si pengguna, supaya bisa terus menjaga keseimbangannya sendiri. Caranya adalah dengan mengaplikasikan teknologi giroskopi dan sensor yang mendeteksi pergerakan si pengguna. Lumayan ribet kan teknologi dari alat transportasi sekecil ini? Bukan cuma itu, kecepatannya bisa sampai 10 km per jam. Lumayan juga jarak yang bisa ditempuh, sekitar 15 sampai 20 km. Malahan nih, sampai ada kumpulan anak muda yang ngebuat hoverboard ini alat untuk ngembangin kreativitas mereka. Contohnya jadi properti video dance yang nambah efek gliding yang kayaknya nggak mungkin deh tanpa hoverboard. Lihat nih. Wih, canggih banget kan? Nah, namanya juga teknologi, kreativitas jadi nggak berbatas. Trying to catch the beat, make up your heart.